Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nugraha Putra. Saya sebagai leader di kelompok 1 ya di mata kuliah lensa kontak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Maulana Ismail sebagai pasien di kelompok 1 lensa kontak. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Rizaldi. Saya di sini sebagai dokumentasi atau kameramen di kelompok 1 di mata kuliah lensa kontak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Yesi Modianti. Di sini aku sebagai pemeriksa di kelompok 1 lensa kontak 1. Dadah. Nah, baik teman-teman, di sini kita melakukan anamnesa ya teman-teman. Anamnesa adalah berkomunikasi dengan pasien untuk menggali informasi tentang keluhan-keluhan si pasien ya teman-teman. Dimulai dari identitas pasien seperti nama, umur, dan alamat, pekerjaan. Nah teman-teman, ketika sudah menanyakan identitas si pasien, mulai dengan menanyakan keluhan si pasien ya teman-teman. Siap untuk beberapa sampaikan. Nah di sini harus dijelaskan ya, ketika si pasien ketika si pasien siap, maka kita harus berkomunikasi dengan seperti kita contoh, apakah Bapak siap menggunakan soplen? Nah, kalau misalkan siap, baru kita rekomendasikan ya teman-teman. Teman-teman, di sini kita akan melakukan pemeriksaan menggunakan keratometer ya teman-teman. Jadi keratometer ini untuk mengetahui kelengkungan kornea si pasien ya teman-teman. Kalau misalnya di lensa kontak itu untuk mencari base curve ya teman-teman. Nah, dari awal kita harus membersihkan dulu si dudukan dagu dan jidatnya teman-teman, supaya higienis. Nah, seperti biasa teman-teman, di sini harus menggunakan komunikasi dengan baik ya dengan pasien. Nah, tadi teman-teman sebelum melakukan pemeriksaan dikalibrasi dulu ya teman-teman, supaya menyesuaikan dengan mata kita. Nah di sini teman-teman, nanti kalau misalkan kita melihat ya teman-teman, di situ ada bulatan 3 ya teman-teman. Ada yang min sama yang plus. Nah itu yang min sama plus itu yang harus disatukan ya teman-teman, harus disatukan supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Nah teman-teman, di sini udah dapat hasilnya ya teman-teman. Ketika udah dapat hasilnya, bilangin ke si pasien apa namanya. Silakan dari duduk yang benar. Nah, kita harus komunikasi dengan baik ya dengan pasien, karena pasien pasti berbagai karakteristik ya, teman-teman. Nah, ketika sudah, seperti biasa dibersihkan lagi ya. Nah, di sini teman-teman, kelompok saya akan memeriksa anterior mata. Anterior mata adalah bagian depan mata ya. Seperti contohnya nanti kita akan memeriksa palpebra atau kelopak mata ya. Terus limbus, conjunctiva bulbi, sama pupil ya. Pupil. Nah, baik di sini akan Nah ini teman-teman, jadi si pasiennya itu harus nempel ya teman-teman, ini dagu sama jidatnya harus nempel teman-teman.
Nah teman-teman, di sini kan kita harus komunikasi dengan baik ya sama pasien, karena di sini itu memerlukan cahaya yang menyorot ke mata. Nah, jadi kita harus komunikasi baik dengan pasien. Bilangin ke pasien kalau misalkan Bapak terasa perih atau terasa silau, silakan komunikasi dengan saya. Nah, harus seperti itu ya komunikasinya teman-teman, supaya nanti si pasien nggak kaget teman-teman. Soalnya ini agak sedikit silau ya. Enggak yes, mulai dari cek palpebra yes di coba lihat palpebra bawahnya. Maaf ya Pak. Baik ya teman-teman, jadi hasil si pasien ini ya teman-teman, dia konjungtiva bulbilnya bagus ya, masih bagus, nggak merah, nggak ada kemerahan. Terus di bagian bulu mata ya teman-teman, bulu mata si pasien ini aman juga ya teman-teman, nggak ada istilah bulu mata mencolok ke dalam atau ke atas ya teman-teman. Nah, ketika sudah melakukan pemeriksaan, jangan lupa dibersihkan kembali ya teman-teman menggunakan tisu. Ya. Nah teman-teman, ini adalah ketika kita mau memasang soplen ya teman-teman, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu ya. Karena kita akan kontak langsung dengan mata pasien teman-teman. Jadi kita harus cuci tangan dengan benar supaya ya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita memasangkan soplen ke pasien, ini soplennya harus dibilas dulu teman-teman, dicuci dulu ya. Sebelah mana Ji? Kanan kiri? Ini dipakainya? Kemarin nih. Nah teman-teman, ketika kita memasangkan soplen ya ke pasien, kita harus komunikasi baik dengan pasien ya teman-teman. Karena mungkin si pasien belum terbiasa, jadi mungkin agak sedikit perih atau panas ya di mata atau gak nyaman. Jadi kita harus komunikasi dengan baik ya ke pasiennya. Baik, lihat di sini. Ketula. Mohon maaf ya sebelumnya. Nanti mungkin saat dipasangkan soplen akan terasa sedikit mengganjal atau perih. Dan di tangannya jangan berkedip sebelum saya bilang berkedip, oke? Belum Ji. Ke atas, ke tengah lihatnya. Ke tengah lihatnya. Nah, jadi teman-teman ketika sudah melakukan fitting di slit lamp teman-teman, nah terakhir adalah untuk mencopot si lensa kontaknya ya teman-teman. Nah di sini perlu hati-hati teman-teman, karena
karena akan kontak langsung dengan mata pasien, jadi kita harus komunikasi dengan baik ya teman-teman kepada pasien. Nah, kita lihat. Oke, Bapak, kita akan mencopot samplen ya daripada Bapak. Mohon maaf sebelumnya. Akan terasa sakit. Masih? Oh, daya aing. Tak gitu. Pemeriksa teh uang aing kumaha gitu. Ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Teman-teman, ketika sudah dicopot, kita harus dicuci kembali ya teman-teman, dicuci kembali, baru nanti kita masukkan lagi ke si tempatnya ya. Sip. Ayo tonton dulu video. Pak, ini Pak, sama ayah.